Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak di siang hari ini? Baik, alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Anak-anak, sebelum kita memulai pembelajaran, marilah kita membaca doa. Untuk pembacaan doa dipimpin oleh Dini. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robban nabi Isa Madinah Nabi Muhammadin Nabi ya Rasulullah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Rabbi sotri wa yassir amri wa yassir wa qawli amin. Untuk pembacaan surah pendek dipimpin oleh Arsira. Bismillahirrahmanirrahim. Tabbat yada abi lahabin wa tab. Ma agna anhu maluhu wa ma kasab. Sayasla naron zatal lahab. Ramro'atuhu hammalatal hatab. Fi jidha hablum min masad. Anak-anak, perhatikan di sekitar kalian. Hari ini ada yang tidak masuk sekolah? Alhamdulillah, hari ini semuanya masuk sekolah hari ini. Meningkatkan rasa nasionalisme kita kepada negara Indonesia. Ya, marilah siswa, gua harapkan berdiri semua untuk menyanyikan lagu Indonesia Raya. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi panggung hidupku. Indonesia bangsaku, Bangsa dan tanah airku. Marilah kita bersatu, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku, semuanya. Bangunlah Jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka. Hidupku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka. Hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka. Tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka. Hiduplah Indonesia Raya. anak-anak, dipersilakan untuk duduk kembali. Menyemangati pelajaran kita hari ini, marilah anak-anak melakukan ice breaking. Ice breakingnya dipimpin oleh Sila. Satu, dua, tiga, keempat,
dapat melaksanakan pembelajaran. Tadi siang mau berangkat ke sekolah naik apa? Ada naik motor, ada naik jalan kaki, ada naik sepeda. Alhamdulillah, biarpun jalan kaki, naik sepeda, naik motor, kita bisa berangkat ke sekolah. Alhamdulillah. Adapun pembelajaran kita hari ini yaitu tentang pernapasan. Nah, tentang pernapasan. Tentang pernapasan. Adapun tujuan pembelajarannya adalah anak mengingat kembali hal-hal yang sudah diketahui berkaitan dengan tema sebelumnya. Peserta didik mengetahui apa yang ingin dan akan dipelajari di bab ini. Peserta didik membuat rencana belajar. Berarti hari ini kita belajar tentang pernapasan. Ada yang tahu pernapasan? Bernapas. Ada yang tahu bernapas? Sekilas tentang bernapas. Bernapas adalah kita. Ada yang tahu? Menghirup apa? Menghirup udara, menghirup oksigen. Pada pembelajaran hari ini kita belajar tentang IPAS kelas 5. Bagaimana kita tumbuh dan kita hidup dan bertumbuh. Pada topik A, bagaimana bernapas membantu melakukan aktivitas sehari-hari. Untuk pembelajaran hari ini. Kalau kegiatan bernapas. Bernapas berarti proses kita Hidup. Proses kita apa? Bernapas. Coba dibacakan Sila. Bernapas berarti apa Sila? Bernapas adalah suatu proses menghirup oksigen kosong dan membuatkan organ dioksida dan menguap air oleh makhluk hidup melalui alat pernapasan oksigen. Oksigen adalah udara yang bersih, sedangkan karbon dioksida adalah gas beracun yang membahayakan jika tidak dikeluarkan dari tubuh. Bernapas adalah suatu proses menghirup oksigen atau disingkat dengan O2 dan mengeluarkan karbon dioksida. CO2 berarti yang kita keluarkan karbon dioksida, yang kita hirup oksigen, dan uap air oleh makhluk hidup melalui alat pernapasan. Oksigen adalah udara yang bersih, sedangkan karbon dioksida adalah udara yang berbahaya jika tidak dikeluarkan dari tubuh kita. Mengenal alat pernapasan manusia. Pertama, udara masuk melalui rongga hidung. Kemudian melalui rongga
dari trakea ke bronkus, alveolus, dan menuju paru-paru ke alveolus. Alat pernapasan. Sudah mengerti? Nah, organ pernapasan pada manusia. Rongga hidung, coba Andini dibaca. Andini, hidung. Hidung merupakan pintu keluar masuk udara yang sangat penting bagi sistem pernapasan kita. Di dalam hidung terdapat rambut-rambut halus yang akan menyaring kotoran dan debu dari luar. Selain disaring, udara yang masuk dilembabkan dan mengalami penyesuaian suhu oleh selaput. Paring. Paring letaknya. Paring. Udara yang masuk dari hidung akan melanjutkan perjalanan ke paring. Paring merupakan hulu kerongkongan yang merupakan percabangan dua saluran di paring. Inilah udara bertemu dengan makan. Paring berfungsi untuk menghubungkan rongga hidung dengan laring. Proses setelah udara masuk ke paring adalah masuk ke laring. Laring atau tekak. Tahu laring atau tekak? Coba di mana letaknya tekak atau jakun? Bagi yang pria jakunnya kelihatan, kalau perempuan jakunnya tidak kelihatan. Terdapat di belakang paring. Paring terdiri dari 9 susunan tulang rawan yang berbentuk kotak. Laring berfungsi sebagai tempat melekatnya selaput atau pita suara. Aliran udara akan menggetarkan pita suara sehingga menghasilkan apa dia? Menghasilkan suara. Pada laring terdapat katup epiglottis yang otomatis tertutup saat menelan makanan sehingga tidak masuk ke saluran pernapasan. Berarti laring ya terletak di belakang laring. Trakea. Trakea. Yang mana trakea? Batang tenggorokan. Nah, ini namanya trakea. Trakea terletak di depan kerongkongan dan tersusun atas tulang rawan berbentuk cincin. Titik trakea dilapisi oleh sel epitel berambut getar dan selaput lendir. Keduanya berfungsi menahan dan mengeluarkan kotoran yang terbawa masuk bersama udara. Trakea yang bercabang dua, yang satu menuju paru-paru kiri dan yang satunya menuju paru-paru kanan. Berarti paru-paru kita mempunyai dua bilik, paru-paru kiri dan paru-paru kanan. Berarti paru-paru kita ada dua, kiri dan kanan. Alveolus ya, bronkoalus atau bronkus. Batang tenggorokan bercabang 3. Nah, untuk pernapasan berikutnya adalah bronkiolus. Batang tenggorokan bercabang 2 yang menuju paru-paru kiri dan kanan. Setiap bronkus bercabang menjadi bronkiolius. Kan bronkus cabangnya
Di sini letaknya. Cabang bronkiolius akan masuk ke dalam gelembung paru-paru yang kita sebut dengan alveolus. Selanjutnya alat pernapasan paru-paru. Ada berapa paru-paru kita? Ada 2. Semua udara yang kita hirup akan masuk ke dalam paru-paru. Paru-paru terletak di rongga dada tubuh manusia. Memiliki 2 paru-paru, paru-paru kiri dan paru-paru kanan. Paru-paru terdiri atas satuan kecil yang dinamakan alveolus, tempat pertukaran udara antara oksigen dan karbon dioksida. Oksigen diedarkan ke seluruh tubuh, sementara karbon dioksida dikeluarkan lewat hembusan napas. Berarti paru-paru kita memiliki 2 paru-paru kiri dan paru-paru kanan. Mekanisme pernapasan manusia. Tahap 1. Menarik nafas. Coba bagaimana menarik nafas? Coba dipraktekkan menarik nafas. Saat menarik nafas, alat diafragma mengalami kontraksi dan paru-paru mengembang. Udara masuk melalui hidung menuju paru-paru. Kotoran akan disaring saat melewati hidung, trakea, dan bronkus. Tahap pertukaran oksigen dan karbon dioksida. Di dalam alveoli terdapat oksigen, karbon dioksida, alveolar wall. Ada kapilari, karbon dioksida, oksigen in, berarti masuk dan keluar air di dalam alveoli. Di dalam alveoli terdapat pertukaran antara gas oksigen yang didapatkan dari luar tubuh dengan gas karbon dioksida yang terdapat di dalam darah. Saat menarik nafas, alat diafragma mengalami kontraksi dan mengembang. Tahap membuang nafas. Setelah terjadi pertukaran gas, oksigen dan karbon dioksida di dalam alveoli, nafas akan kita hembuskan. Diafragma akan terangkat asin, karbon mengendus dan karbon dioksida dikeluarkan melalui mulut dan hidung. Gangguan pernapasan pada manusia. Coba Ranti. Pertama apa Ranti? Flu atau influenza disebabkan oleh virus dan mudah sekali menular. Kontak langsung melalui cara cairan saat penerka batuk dan bersin.
penyakit TBC? Nah, disebabkan oleh bakteri Mycobacterium. Tuberkulosis yang tidak hanya menyerang paru-paru, tetapi menyebar ke bagian tubuh. Bronkitis, peradangan yang terjadi pada bronkus diciriakan dengan batuk berdahak. Kadang-kadang dahaknya berubah warna. Cara menjaga organ pernapasan: pertama, hindari merokok. Yang kedua, coba berolahraga. Menciptakan paru yang sehat dengan berolahraga. Yang ketiga, hindari paparan polusi. Yang keempat, cara terbaik untuk menghindari infeksi yaitu menjaga kebersihan dengan mencuci tangan, minum air putih yang banyak, dan makanan yang sehat. Alat pernapasan kita: pertama, hidung. Kedua, mulut. Yang ketiga, trakea. Setelah trakea, faring. Laring. Apelus, bronkus. Udah paham semuanya susunan pernapasan kita? Pertama, udara masuk melalui hidung, kemudian hidung atau mulut? Pertama, mulut, setelah itu baru hidung. Saya trakea. Setelah trakea, hidung, faring, laring, trakea, bronkus, alveolus, dan ke paru-paru. Udah mengerti semuanya? Nah, untuk meningkatkan pemahaman kita, hari ini kita akan melaksanakan percobaan tentang pernapasan. Udah dibawa semua peralatannya? Udah. Hari ini kita mulai melaksanakan percobaan. Ayo dikeluarkan semua bahan-bahan untuk percobaannya. Botol aqua udah disiapkan? Botol aqua. Yang kedua, gunting udah disiapkan? Gunting. Yang ketiga, karet gelang. Dan yang keempat, balon. Balonnya udah ibu siapkan. Yang kelima, pipitnya udah ibu siapkan pipitnya. Ya, untuk kegiatan selanjutnya, botol aqua dipotong dua. Kelompoknya, lupa ibu. Kita bagi menjadi 4 kelompok. Boleh. Dan
dapat memberi yang menambah pengetahuan kita tentang pernapasan. Dan untuk mengakhiri pembelajaran kita hari ini, kita tutup dengan membaca doa. Coba duduk yang rapi di tempatnya. Pembacaan doanya dipimpin oleh Aisyah bin Doan. Dan coba Aisyah. Dan duduk. Aisyah, gini duduk ini. Berdoa sebentar ini ya. Berdoa tangannya di atas meja Aisyah. Asyhadu an la ilaha anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gerak, kencang depan gerak, tegak gerak, berada di tempat gerak, siap gerak.